Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan dan kami cintai, jadi insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pelajaran fikih kifayah. Yang minggu lalu telah kita jelaskan bersama, yaitu masalah nikah, terutama pengertian nikah baik secara bahasa dan istilah ataupun hukum-hukum tentang menikah. Jadi insyaallah kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu masalah faslun fi syaraiti aqdun nikah, suatu pasal yang membahas tentang syarat menikah. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini membahas tentang syarat-syarat orang menikah atau syarat sahnya nikah itu, syarat sah menikah. Jadi yang dikatakan dengan syarat yaitu jika salah satu tidak terpenuhi, maka tidak akan sah nikah tersebut. Jadi semuanya harus ada, harus lengkap, sehingga dikatakan sahnya seseorang menikah. Itulah yang dimaksud dengan syarat menikah. Baiklah, kita akan memasuki penjelasan tentang syarat menikah. Jadi di dalam buku ini dijelaskan bahwa wala yasihhu aqdun nikahi illa biwaliyin zakarin. Tidak sah akad nikah jika tidak ada seorang wali laki-laki dan wasyahida adalin, dan 2 orang saksi yang adil, wa yaftakirul waliyu wa syahidani ila sittatin syurutin. Seorang saksi atau seorang wali harus memenuhi 6 syarat. Jadi wali itu merupakan salah satu rukun nikah. Jadi pernikahan tidak sah jika tidak ada wali. Jadi wali itu wajib ada dalam pernikahan. Tetapi wali yang dimaksud di sini bukan wali band yang menyanyi-menyanyi, tetapi wali orang tua si perempuan tersebut yang menjadi wali, atau saudara laki-laki yang orang tua perempuan itu atau ayah perempuan itu sudah meninggal. Jadi wali itu harus seorang laki-laki, harus seorang laki-laki. Begitu pula dengan saksi. Saksi itu harus berjumlah 2 orang dan harus seorang laki-laki. Jadi tidak sah nikah seseorang ketika perempuan tersebut walinya seorang perempuan juga, tidak sah. Atau yang menikahkan perempuan tersebut adalah perempuan juga, maka itu tidak sah. Yang seharusnya dalam agama kita itu yang boleh menikahkan seorang perempuan yaitu
seorang laki-laki atau biasa kita dengar dengan sebutan Pak Imam atau penghulu yang menikahkan perempuan tersebut. Kalau ada seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, maka dianggap nikahnya tidak sah, atau selama pernikahan tersebut dia melakukan misalnya hubungan suami istri, maka dia dianggap sebagai perbuatan berzina karena nikahnya tidak sah. Maka nikahnya tidak sah. Jadi yang boleh menjadi wali harus seorang laki-laki, baik itu ayah, adik, kakak, ataupun wali yang ditunjuk oleh perempuan tersebut. Kalau misalnya tidak ada saudara laki-laki, tidak ada keluarga laki-lakinya. Dan yang menjadi saksi itu harus 2 orang dan semuanya laki-laki. Jadi tidak boleh saksi itu perempuan. Jadi saksi itu harus berjumlah 2 orang, tidak bisa kurang dan tidak bisa lebih. Jadi itu menurut anjuran ulama fikih kita. Bagaimana misalnya kalau dalam perjalanan jauh, si perempuan tersebut tidak mempunyai sanak keluarga. Misalnya perempuan tersebut perempuan yatim piatu, tetapi dia dalam perjalanan. Bagaimana cara menikahkan perempuan tersebut? Jadi ulama kita berpendapat bahwa ulama Syafi'i radhiyallahu an berkata, kalau misalnya dalam rombongan terdapat seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu perempuan itu menguasakan urusan nikahnya kepada seorang lelaki supaya menikahkannya, maka sah nikahnya. Karena kenapa? Karena yang demikian merupakan golongan tahkim, memberikan kekuasaan untuk memutuskan. Sedangkan mahakam, orang yang diberi kuasa hukum, itu menepati kedudukan hakim. Jadi wali hakim yang digunakan di sini bisa diserahkan kepada pemerintah ataupun orang yang mempunyai kekuasaan dalam hal misalnya Bapak KUA atau Bapak Penghulu, bisa diserahkan kepada beliau untuk menjadi wali hakim karena dia mempunyai kedudukan. Ini menurut ulama Syafi'i. Menurut Imam Nawawi mengatakan bahwa yaitu ada 3 pendapat. Yang pertama, menurut Imam Nawawi tidak boleh. Yang kedua, boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat. Ditakutkan ketika tidak dinikahkan dia akan berbuat zina misalnya. Yang ketiga, boleh digantikan dengan wali hakim. Itu 3 pendapat menurut Imam Nawawi. Selanjutnya yaitu apa syarat untuk menjadi wali atau menjadi saksi? Karena pada awalnya tadi tidak disebutkan 6 syarat tersebut. 6 syarat tersebut. Jadi mari kita bersama-sama perhatikan siapa. Jadi yang pertama syaratnya untuk menjadi
wali atau menjadi saksi yaitu harus beragama Islam. Jadi harus beragama Islam. Kalau misalnya yang ingin dinikahkan anaknya seorang mu'allaf masuk Islam, ingin menikah dengan seorang yang beragama Islam, tetapi ayah perempuan tersebut beragama non-Islam, maka tidak boleh menikahkan putrinya. Tidak boleh menikahkan putrinya. Jadi harus sama-sama beragama Islam. Harus beragama Islam jika menjadi wali atau menjadi saksi. Yang kedua, harus balik. Harus balik. Yang mana dikatakan balik? Jadi yang dikatakan balik yaitu sudah berumur 15 tahun ke atas, atau sudah ada tanda-tanda balik di dalam tubuhnya. Misalnya suaranya sudah mulai berubah. Yang kedua, tumbuh jakun di lehernya, jakun. Yang ketiga, sudah tumbuh bulu-bulu di daerah tertentu. Misalnya di mukanya sudah tumbuh kumis, sudah tumbuh janggut, atau di ketiaknya sudah tumbuh bulu ketiak. Maka itu merupakan salah satu tanda ketika sudah mulai balik. Dan tanda yang paling meyakinkan bahwa kita sudah balik yaitu ketika seseorang sudah mengalami yang namanya mimpi basah. Mimpi basah yang dimaksud di sini bukan mimpi ketika bangun langsung basah tempat tidurnya. Mungkin gara-gara dia ngompol atau biasa antemi alena. Dia sedih alena nateme kasorona nasan alena balik. Padahal katuluna temi kuese nateme alena ku kasoro. Jadi itu salah satu salah satu yang boleh menjadi wali atau saksi. Yang pertama harus Islam, yang kedua harus balik, yang ketiga harus berakal, keakalan, bukan orang gila. Anak-anak tidak bisa menjadi wali atau menjadi saksi karena orang yang belum balik itu masih di bawah perlindungan atau dia masih mempunyai seorang wali. Sama halnya ketika orang gila. Orang gila juga tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika dia menjadi wali atau menjadi saksi. Bagaimana misalnya kalau si perempuan tersebut cuma tinggal sifat 2, alenami si bawan rina, dan adiknya belum balik. Bagaimana hal tersebut? Maka boleh diambilkan atau boleh diwali hakimkan kepada pamannya, misalnya rikanan nambokna ya rega rikanan indokna, saudara si ayah atau saudara ibu boleh menjadi walinya. Dan bagaimana misalkan ketika ayahnya misalnya kurang waras, dalam artian dena keakalan atau gila, maka tidak boleh dia menjadi wali kepada putrinya. Harus diganti oleh wali hakim atau keluarganya sendiri. Yang keempat, harus orang yang merdeka. Yang mana dikatakan merdeka? Yang merdeka itu yang sudah tidak ada
kontrak atau hubungan tentang keterikatan kepada tuannya. Misalnya pada zaman dahulu banyak budak-budak, tetapi pada zaman sekarang ini alhamdulillah perbudakan sudah tidak ada. Dan yang kelima yaitu laki-laki, harus seorang laki-laki. Jadi yang boleh menjadi wali atau saksi yaitu yang laki-laki. Tidak boleh misalnya perempuan atau laki-laki yang condong kepada perempuan. Ya biasa disebut banci atau bencong. Ketika dia lebih mementingkan sifat kewanitaannya, misalnya mak gaya ni pada makun reye, pakai ni make up, pakai ni pakaian makun rey, kira-kira makun rey dia metoga niatna untuk boti ya rega ya apa namanya mak kira-kira nariko pakaian makun rey na pakai, maka itu tidak boleh dijadikan wali. Tetapi ketika dia berusaha untuk menjadi laki-laki, misalnya pakaian urane kira-kira mahkunre pakaian urane, dek nang kenapa pakai make up gaya urane, maka dia boleh menjadi wali karena dek na pentingkan sifat mahkunre na mahkumetoni na foto fuan kira-kira dek no lemubai yang keri watak kalena, dek no lemubai yang keri watak kalena. Tetapi dia masih menyadari maka dia naseng urane tuleng, maka hal tersebut dibolehkan untuk menjadi wali. Dan yang terakhir yaitu adil. Yang dimaksud dengan adil yaitu dek nama ceko-ceko, ya rega seimbang, ya rega nafahang agama. Nah sabab ya sengi adil dengan bahasa Indonesia dengan adil di bahasa Arab itu berbeda. Misalnya dalam bahasa Indonesia adil itu sama-sama dalam bahasa Indonesia. Tetapi di dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan adil wal adalatun yaitu yang pertama sifatnya harus jujur, melempui, jujur tidak suka berbohong. Yang kedua harus berwawasan tinggi, matan refa disengenna, nafahaman agama, nafahang iro sewa ya melo fegau, nafahang hukum tentang pernikahan misalnya ketika dia ingin menjadi wali. Dan yang ketiga kuat hafalannya, magahlak makafala, ketika dia menghafal Al-Quran dia hafal, ketika dia menghafal hadis dia hafal. Dan ingatannya masih sempurna dalam artian dekna jangan ya rega dekna stres. Dan bagaimana misalnya kalau seseorang itu mempunyai lasa sesemanukeng misalnya, apakah dia bisa menjadi wali atau tidak? Maka dalam agama kita itu dibolehkan karena itu bukan termasuk penyakit gila, tetapi penyakit bawaan. Jadi itu 6 syarat supaya bisa menjadi wali atau bisa menjadi saksi. Narekomatu melo ki jelokeng misalnya engka keluarga tak melo boting. Jadi yang boleh menjadi saksi itu yang ngarani henengi sewa-sewa. 6 hal tersebut, yang pertama harus Islam, yang kedua balik, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Harus ke-6 tersebut. Kapan-kapan tidak memenuhi hal tersebut maka tidak boleh menjadi wali atau tidak boleh menjadi saksi. Jadi itulah penjelasan kita tentang hari ini, pelajaran tentang hari ini yaitu masalah syarat pernikahan. Jadi sebagai kesimpulan yaitu syarat untuk pernikahan yaitu yang pertama harus mempunyai pasangan, harus ada laki-laki, harus ada perempuan.
Jadi kalau salah satu tidak ada, bagaimana caranya mau menikah? Hingga melok pak boting, nak rekurane bawa melok botik dengan pasangan ya riga makmur melok botik dengan pasangan padahal angka ni walina, angka ni saksina, maka itu masih bukan termasuk syarat syah untuk menikah. Yang pertama itu harus ada laki-laki dan perempuan. Yang kedua harus ada wali. Wali baik wali dari orang tua atau wali hakim. Yang ketiga harus ada saksi, 2 orang saksi. Saksinya harus memenuhi 6 kriteria tersebut dan harus seorang laki-laki, harus berjumlah 2 orang. Dan yang terakhir yaitu harus mengucapkan ijab kabul. Ijab kabul. Dan terakhir sekali yaitu harus ada maharnya. Harus ada maharnya. Jadi saya cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqi wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.